piye Mas? Kok aneh banget ya? Saya sendiri sebagai jurnalis juga melihat ada keanehan di dalamnya gitu. Ya namanya dalam suatu persidangan itu kan perlu fakta-fakta dan pembuktian selama persidangan. Mungkin kan harus semuanya itu harus melalui proses ya. Tapi dari beberapa sidang yang sudah kami ikuti atau kita selama ini kita kawal kasus ini, kami LBHI sangat berharap bahwa Bu Sapri ini harus bebas, karena selama saya mengikuti persidangan ini memang dari fakta-fakta persidangan dan tuntutan dari jaksa ini tidak kuat. Seperti contoh seperti yang kemarin disampaikan terkait tuntutan, isi dari tuntutan, dan tadi dari pledoi yang disampaikan dari teman-teman pengacara dari Bu Savitri, itu termasuk salah satunya apa? Titik dari tanahnya juga beda dengan apa yang dituduhkan, kan itu. Berarti sebetulnya objek yang direbutkan nggak pantas dong? Kurang, nggak jelas, ya nggak jelas. Itu salah satu bukti saja, belum yang lain-lainnya. Tapi hakim mesti ngerti dong Mas. Ya kita berharap sih hakim OBI seperti tadi yang disampaikan sama Pak Ketum. Kita juga sangat berharap Pak Hakim bisa lebih adil di sini, lebih objektif. Itu menjadi harapan kami sebagai masyarakat bahwa hukum harus kita kedepankan sebagai negara hukum, kan gitu kan? Jangan sampai masyarakat ini hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Masalahnya. Nah, itu yang sama ini Masih ada dong. Masih. Tapi oknum ya Mas. Betul, oknum. Nggak semua ya Mas. Tidak. Tapi ada ya Mas. Ada. Banyak ya. Banyak enggaknya? Ya banyak. Nah, gitu ya. Nah, kalau di luar Savitri ini, apa bentuk konkret dari LPHI untuk mengatasi kesenjangan yang Mas Wawan tadi omongkan? Hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya mungkin salah satunya apa banyak masyarakat yang tidak paham tentang hukum, kurang sosialisasi masalah hukum, kan itu kan? Kalau saya rasa kalau masyarakat sudah paham hukum, sudah pintar hukum, minimal dia tahu apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan masalah hukum. Nah, masalahnya gini Mas, siapa sekarang yang punya kewajiban untuk memberikan sosialisasi atau memberikan suatu anjuran atau apa ya yang terkait dengan update hukum sekarang? Siapa yang wajib sebetulnya? Termasuk salah satu program LPHI di sini, kita memberikan kesadaran ke masyarakat untuk lebih sadar hukum. Tidak harus pintar tapi minimal paham tentang hukum. Kita akan menggerakkan teman-teman, memberikan sosialisasi terkait hukum. Mungkin nanti ada, terutama khususnya bagi anggota LPHI, ada diklat terkait hukum. Biar teman-teman yang sudah diklat ini bisa menyampaikan ke masyarakat terkait hukum. Kan itu. Ya kita harapkan dari LPHI sendiri memang kita berharap semua masyarakat paham hukum, sadar hukum. Berarti kan itu kan dari sudut LPHI. LPHI kan lembaga non government kan? Ya. Nah kalau dari government-nya sendiri, dari pemerintah sendiri, sebetulnya ada nggak sih badan yang berkewajiban untuk memberikan sosialisasi terkait dengan hukum? Ya mungkin sebenarnya ada juga ya kan sebenarnya dari media-media juga podcast itu kan juga banyak tentang hukum. Mana ya Mas? Mana ya asli ini? Iya, aslinya ada. Jadi Pak Met bisa lebih menjelaskannya Pak Met. Nah Pak Met nih, selaku dari pimpinan media yang senior, saya ngomong jurnalis senior, saya ini LPHI juga bergabung itu. LPHI ya. Siapa Pak yang bertanggung jawab atas informasi atau sosialisasi hukum terhadap masyarakat itu kalau dari segi pemerintah siapa harusnya? Ya pemerintah. Ya siapa kan ono bagian itu Pak? Ya ada. Dari penyuluhan seperti di dalam sekolah-sekolah itu nanti dimasuki oleh kejaksaan atau apa diadakan. Tapi selama ini Pak Met melihat banyak nggak? Belum ada. Belum ada. Kenapa Pak? Belum ada. Karena maaf saja pemerintah tidak pernah memberikan wadah seperti itu. Untuk apa pembinaan masalah hukum, masalah tidak ada. Belum ada program. Nah harusnya gimana? Ya diadakan dengan cara seperti sekolah pendidikan itu dari pendidikan SMA itu juga harus diberi mata pelajaran masalah hukum. Jadi biar tertib masyarakat biar tahu betul untuk peningkatan hidup di
masyarakat tuh tahu, oh saya udah lulus dari SMA, udah tahu masalah hukum. Oh. Itu harus seperti itu. Nah, kalau dari sudut pandang media nih, Ya. Ahmad, dari sudut pandang jurnalis senior, yang sebagai jurnalis senior, melihat kasus Safitri ini, Pak? Kalau kasusnya Safitri ini terlalu dipaksakan untuk Piye? disidangkan. Kok iso? Ya karena Kan ono bukti jari ini loh ya, ono bukti, ono tersangka, ono kenapa kita dipaksa? tidak melihat dari itu, karena gini, Safitri itu kan pembeli, benar-benar satu. Beliaunya sudah rembukan sama RT, RW, sudah ke Pak Lurah, notaris, dan beliaunya juga itu beli, tidak merampok loh, Ya, pakai uang beli loh itu. ya, terus Itu dipaksakan, kenapa kok bisa dipaksakan jadikan tersangka? Lah itu penyidik itu bagaimana kan? Nah kalau memang seperti itu, nanti kalau pihak dari pengadilan Safitri bebas dengan tuntutan itu bebas murni, kita balik nanti LPHI akan memberikan surat menyurat untuk penuntutan kembali. Kita Harusnya gugat, gitu ya, harusnya kita gitu gugat, ya. Kita gugat kembali seperti penyidik dari kejaksaan kok bisa P21 disidangkan kan. jadi nggak ada bukti-bukti yang kuat, tetapi kok bisa dipaksakan sampai ada sidang ya? Pemaksaan karena ada unsur-unsur ya maaf oknum, ada unsur-unsur apa Tanda kutip ya Mas. tanda kutip itu loh, ada unsur tanda kutip, beliau-beliaunya itu orang hebat itu. Oke, Mas ya, awet takkan terakhir nih Mas. Mas, LPHI kan lembaga peduli hukum Indonesia, ya kan? Nah, pada saat nanti kedepannya setelah Safitri, kan masih banyak sebetulnya ya, masih banyak orang-orang yang butuh perlindungan hukum. Caranya itu nanti LPHI yang turun ke lapangan mencari itu, atau membuka suatu akses biar masyarakat masuk ke LPHI. Gimana Mas? Iya, jadi kan mungkin kita manfaatkan melalui agar masyarakat tahu bahwa di sini ada LPHI yang siap untuk mendampingi masyarakat terkait perkara-perkara yang mungkin masyarakat itu kurang paham bagaimana asesmennya. Kita akan nanti ada medsos kita, medsos resmi LPHI, mulai dari medsosnya DPP, DPD, dan ada hotline-nya di situ, mengenai email, nomor telepon yang bisa dihubungi. Sampai ke tingkat DPT, bahkan kepengurusan kita pun nanti karena kita organisasi, kita tempatkan juga ada yang di pengurusan tingkat kecamatan atau PAD-nya, agar masyarakat lebih mudah ya dalam akses untuk berkoordinasi atau komunikasi dengan LPHI sesuai yang diharapkan masyarakat. Oke, Mas. Tadi kan bilang bahwa siap menerima terkait dengan pengaduan masyarakat terkait hukum, pendampingan dan lain-lain kan. Jika mana ada orang yang pengen pendampingan tapi orang itu benar-benar salah, tetap didampingin nggak? Contoh kayak Bu Safitri kan kita belum tentu bilang salah karena memang nggak ada fakta-fakta terbukti kan sebagai Bu Safitri orang yang salah. Kalau suatu saat ada klien lagi, atau bukan klien sih sebenarnya, masyarakat yang datang ke LPHI untuk minta pendampingan, dan itu memang benar-benar penjahat, orang jahat dan tersangka, itu dilayani nggak Pak? Iya, pastinya semua warga negara kita layani dengan baik agar bisa menerima sesuai porsinya dalam tuntutan ataupun konstruksi pasal yang nanti disangkakan. Kalau dia salah ya sama. Setidaknya hak-haknya ya. Misalnya, oh dia disalah, harusnya pasalnya dituntutnya 15 tahun. Ya kita dampingi sesuai dari porsinya untuk dituntut dengan pasal yang disangkakan. Jangan sampai itu bisa meringankan. ya, Meringankan dari terdakwa. seenggaknya jangan sampai hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang punya hak dasar sesuai yang diamanahkan Undang-Undang Dasar 45 itu
terzolimi kan Pak. Ya. Nggak bisa dia salah, jelas konstruksi pasalnya 15 tahun dituntutnya hukuman mati. Oh dia tidak berencana kok, misal disangkakannya dengan pasal pembunuhan berencana, padahal dia bunuh dan karena berencana, dia salah bunuh karena terpaksa dia membunuh, atau dia tidak terpaksa tapi karena sesaat waktu emosi sesaat dia membunuh tanpa direncana. Nah, itu kita pun juga bisa dampingi agar hak-hak dan kewajiban dari dugaan tersangka atau terdakwa nanti di jalannya persidangan itu bisa diterima sesuai dengan porsinya pasti. Buat anggota LPHI Mas, ada pesan khusus nggak dari ketum terhadap semangat teman-teman yang sampai bawah basis apa Mas? Iya, jadi organisasi itu yang pertama loyalitas, itu yang pertama. Dan yang kedua kita semangat berorganisasi dengan visi misi kita yang jelas. Dari situ dengan adanya organisasi kita, harapan dari visi misi dan loyalitas yang begitu besar oleh anggota LPHI, harapannya LPHI bisa sangat bermanfaat di masyarakat luas nanti, bisa memberikan peran yang begitu besar untuk masyarakat luas. Tetap jaya ya Mas. Jaya Wani ya, selalu. tempur ya. Iya, jaya pastilah. Pasti. Oke, teman-teman terima kasih. Apa Pak Paman, tambahan Pak. Silakan. Ini LPHI itu bukan karena apa lembaga lokal saja, kita nasional. Jadi anggotanya itu sudah banyak sekali. Makanya di dalam apa pembelaan ini kita mempunyai strategi sendiri. Itu ada lawyer sendiri yang untuk pembelaan ini. Ada lawyernya. Iya, khususnya. Terus Mas Wan, sebagai yang di lapangan langsung nih. Ya. Oke Mas, LPHI Mas. Ya intinya teman-teman harus tetap semangat, siap pendampingan untuk bagi siapapun masyarakat yang kurang paham tentang hukum. Kita akan siap untuk mensosialisasikan biar masyarakat sadar hukum. Tanpa pandang bulu. Tanpa pandang. Ora pilih-pilih. Tidak tanpa Sing pandang. sugih, Kaya, kiri. miskin, suku, ras, agama kita tidak pandang. Selama masyarakat itu membutuhkan pendampingan hukum atau kita bikin sadar hukum, semuanya sama. Karena semua masyarakat sama di mata hukum. Yakin nggak milih-milih ya Mas? Tidak. Siap. Iya. Oke. Siap. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Bus Station. Next nanti kita ngobrol di mana aja. Saksikan terus Bus Station. Radio online berlian. Oke.